jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu Tuhan, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Oh siramilah, siramilah taman hati yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau Tuhan. Nama-Mu kan kukir, nama-Mu kan kukir di hatiku. Oh seumur hidupku, seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia, selamanya. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau Tuhan. Oh nama-Mu kan kukir di hatiku seumur hidupku. Oh haleluya, seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia, seumur hidupku, seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia, ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan, kami sembah Engkau Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan kita, sebab Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami muliakan, Yesus, Yesus Tuhan. Kau jamah hati kami, Kau urapi setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau ada dalam hidup kami. Engkau ajaib, sebab Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau hebat, Engkau berkuasa. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Kami percaya kasih-Mu akan mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Kau senantiasa menjaga Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada MC.
Kok Kenny? Dipersilakan. Langsung? Oke. Thank you buat MC dan juga buat WA telah sampaikan pujiannya. Terima kasih banyak. Lagi juga buat Angel sudah memberikan aku kesempatan lagi buat sharing firman Tuhan di Agapit Community. Keren Angel. Sekarang teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa, kami sungguh ucap syukur karena begitu besar kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak pernah ditinggalkan oleh-Mu Tuhan. Tangan Tuhan terus menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau rela mati dan kayu salib untuk menebus dosa setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak. Itulah Tuhan yang indah dan luar biasa Tuhan. Yang kami harus syukuri Tuhan setiap saat ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pada malam hari ini Tuhan, kami dikumpulkan bersama-sama di Zoom meeting hari ini Tuhan. Itu bukan sebuah kebetulan, tapi rencana-Mu Tuhan dibalik itu semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan berilah Tuhan kepada kami sebagai pendengar-Mu Tuhan, biarlah kami bisa mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Dengan membuka hati kami lebar-lebar Tuhan, membuka hati kami dan menerima firman-Mu Tuhan. Dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati juga hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biarlah apa yang kamu sampaikan semuanya berasal daripada-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sembunyikan namamu di balik salib-Mu, biarlah kemuliaan Tuhan saja yang nampak. Terima kasih Bapa, yang dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Apa kabarnya teman-teman? Shalom. Shalom. Yang baik boleh dong on cam membuktikan bahwa baik kan? Nggak sakit gitu kan? Karena anak-anak Tuhan semuanya pasti percaya diri, betul? Dan boleh teman-teman yang belum on cam bisa on cam, biar saya bisa melihat tidak sepi gitu kan? Ayo Angel on cam Angel. Iya, Angel lagi dengar khotbah tuh Angel. Gimana ya sekolahmu Angel? Aman? Puji Tuhan. Oke teman-teman, saya percaya sekali lagi saya mengingatkan bahwa ini bukan sebuah kebetulan kita berada di Zoom meeting kali ini, tapi semuanya rencana Tuhan. Dan hari ini saya diberikan tema oleh Ibu Ketua Angel, yaitu tentang kasih. Judulnya, ada yang tahu nggak judulnya apa nih? Tentang love. Biasanya anak-anak muda kan suka love-lovean kan sama ciwi-ciwi. Kalau cowok, jangan cowok makan cowok ya, bahaya itu ya. Jadi judulnya adalah kasih yang sejati. Apa itu kasih yang sejati teman-teman? Ada yang tahu? Silahkan boleh open. Kita sharing-sharing bareng. Apa itu kasih yang sejati teman-teman? Kasih yang seperti apa itu? Tidak memikirkan, mementingkan diri sendiri. Oke, apa lagi? Siapa lagi? Oke. Ayo, siapa lagi? Apa kajuan? Kasih yang sejati seperti apa? Kasih yang tak memiliki syarat apapun. Tak memiliki syarat. Oke, apa? Kak Angel. Itu betul jawabannya, kasih tanpa syarat, terus kasih tidak menang diri sendiri, itu betul, itu kasih yang sejati yang daripada siapa? Tuhan kita Yesus Kristus teman-teman. Sekarang bersama-sama kita buka firman Tuhan kita teman-teman di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kasih bicara tentang pengorbanan. Wih, mantap Kak James. Keren. Oke ya. Bagus. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, teman-teman bayangin, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah, teman-teman, sehingga mengaruniakan, memberikan anak yang tunggal. Buat siapa? Buat setiap kita, teman-teman, anak-anak. Halo, Pastor Haniel, selamat datang. Juga teman-teman, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal, teman-teman. Keren Tuhan, luar biasa.
tidak binasa, teman-teman. Karena kalau orang tanpa Kristus itu pada akhirnya itu binasa, teman-teman. Kekal. Tapi kalau orang yang percaya kepada Kristus Yesus itu mendapatkan kehidupan kekal. Tuhan tidak memperhitungkan segala pelanggaran kita, teman-teman. Tuhan sudah mengampuni kita. Kalau kita percaya kepadanya, karena kita membutuhkan juru selamat, teman-teman. Jadi ingat, cara gampang untuk menginjili orang lain, teman-teman, ya. Kita menjelaskan kepada orang yang belum mengenal Kristus bahwa mereka itu hidupnya di bawah penghukuman. Mereka tidak bisa berbuat baik untuk mencapai keselamatan itu. Tidak bisa. Kita semua tuh masuk manusia berdosa, betul? Kita manusia berdosa. Kita tidak mungkin selamat, teman-teman, tanpa Yesus. Semuanya kita selamat karena kasih karunia semata. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia. Pemberian Tuhan semata, teman-teman. Jadi kenapa kita berbuat baik, Angel? Kenapa kita berbuat baik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa kita berbuat baik nih? Kenapa sebagai orang Kristen kita berbuat baik? Ayo. Ada yang bisa jawab? Kak Juan? Untuk sebagai mewujudkan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan buat kita semua, untuk itu kita harus berbuat baik kepada setiap umat-umatnya di dunia. Karena berbuat baik adalah kewajiban kita sebagai orang Kristen yang diajarkan langsung oleh Yesus. Oke, Kak James. Oke, Kak Juan ya. Siapa lagi yang belum nih? Siapa lagi yang mau nih? Kak Imelda kali. Apa Kak Imelda? Ya, shalom Kak. Shalom. Kalau menurut saya kenapa kita baik ya, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu baik kepada kita. Jadi kita mengaplikasikannya karena kita sebagai murid Kristus. Oke, terima kasih banyak. Teman-teman, jawaban teman-teman semua benar, tidak ada yang salah. Cuma teman-teman, biar lebih menekankan, kenapa kita berbuat baik? Karena begini alasannya. Karena kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Tadi kata Imelda bilang, karena Kristus sudah telah mengasihi kita, jadi kita mengasihi orang lain. Betul. Jadi kita berbuat baik bukan karena kita butuh keselamatan supaya diselamatkan oleh Tuhan. Enggak. Itu kepercayaan agama sebelah. Begitu. Kalau kita enggak, kita berbuat baik karena kita sudah selamat. Itu bukti kalau kita benar-benar sudah selamat, kita berbuat baik. Pas ini paham ya teman-teman ya? Ini benar-benar kuat di setiap kita. Sehingga kita menjelaskan nanti ke orang yang belum mengenal Tuhan Yesus lebih mudah. Kita lebih kuat fondasinya. Nah, sekarang kita baca lagi. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia nih. Perhatikan teman-teman. Bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ini kalimat ayat yang betul-betul dahsyat, teman-teman. Jadi Yesus datang bukan buat, hei kamu orang berdosa gitu kan, kamu akan mati dan lain-lain, enggak. Tapi Dia berusaha untuk menyelamatkannya. Tuhan Yesus enggak lihat semua kesalahan kita, tapi Dia lihat iman kita, teman-teman. Tapi jangan sampai kita menyalahgunakan kasih karunia itu dengan kita terus berbuat dosa. Itu hal yang fatal dan bodoh. Kalau begitu, kita berarti anak-anak yang nggak tahu diri. Kita udah dikasih oleh Tuhan full kasihnya juga, mengampuni dosa-dosa kita segala macam. Nih, kalau dihitung-hitung ya, dosa kita dari masih kecil sampai sekarang banyak nggak kira-kira?
Gimana Nova? Dosamu sudah berapa banyak Nova? Coba ceritakan dulu. Nova, gimana dosamu sudah berapa banyak ini? Kalau dosaku udah setimbun langit gitu kan, nggak terhitung. Banyak kali. Tiap hari pastilah berbuat dosa lah, nggak mungkin nggak. Gitu. Berpikiran negatif aja udah dosa, betul ya? Kita lihat orang, terus orang itu berbuat baik, kita harusnya bisa berbuat, kita nolong orang, tapi kita malah nggak tolong, itu kita dosa juga. Jadi setiap kali kita pasti berbuat dosa. Dan artinya dosa itu kan mendatangkan maut, betul? Tuhan nggak senang sama orang yang berbuat dosa, pasti akan menjatuhkan ke neraka, betul? Tapi begini, kita tuh ada jalur pendamai. Siapa? Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Dia betul-betul pure, murni, dia mengasihi kita. Betapa luar biasanya kasih Tuhan atas setiap kita, teman-teman. Oleh karena itu, di dalam setiap diri kita, teman-teman, hayati kasih Tuhan itu. Hayati bagaimana pengorbanannya dalam kayu salib. Ini esensi Injil yang betul-betul harus terapkan, teman-teman, di dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak muda yang percaya Tuhan Yesus, tidak mengerti esensi ini, gaul. Berarti kita menjalani kekristenan hanya berdasarkan agama saja. Bukan karena kasih. Ini bahaya, teman-teman. Kalau kita seperti itu. Sekarang kita benar-benar menghidupi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Ada di dalam hidup. Kuasa Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita sebagai anak-anaknya mengasihi dengan kita berbuat baik sama orang lain. Dengan kita menjadi berkat di tempat pekerjaan kita, di kampus kita, di sekolahan kita, dimanapun kita berada, teman-teman. Di gereja itu bukan dipakai kita buat ngomongin orang sana sini, menjelek-jelekan sana sini, bukan. Gereja itu buat kita mengimpartasikan kasih Kristus kepada sama kita. Buat teman-teman kita, mungkin yang kehilangan orang tuanya, yang mungkin tidak dikasih oleh orang tuanya. Tapi sekarang malah dibalik, teman-teman. Ini suaraku masih jelas atau putus-putus, Angel? Jelas ya, tapi di aku nge-lag ini ya. Jelas kok. Jelas, oke. Kita akan lanjutkan. Tapi sekarang teman-teman diputar balikan faktanya. Faktanya itu, di dalam gereja full timer kah, ataupun part timer kah, ataupun pengurus remaja kah, saling menjatuhkan orang. Sana sini, ngomongin sana sini. Jelek-jelekin sana sini. Buset. Come on, wake up gitu. Kita bukan anak-anak Tuhan yang begitu gitu. Kita bukan anak Tuhan yang dirancangkan seperti fitnahin orang, gosipin orang, jelek-jelekin orang sana sini. Bertobat. Karena di sini marah. Karena kita pengen menonjol, akhirnya kita malah menjatuhkan orang ke bawah-bawah tuh. Bilang, lu mah nggak bisa. Bilang, Pak, Bapak tahu nggak? Itu tuh tadi dia ngomongin Bapak lo ke saya. Jelek-jelekin Bapak. Itu mau ngapain sih? Berfaedah. Yang jelas hidup kita nggak berkenan kalau gitu. Katanya pelayanan di mimbar, pelayanan di gereja, tapi kehidupannya ngomongin orang di gereja, gosipin orang sana sini, buat jemaat sana sini berantem. Kenapa? Mulut kita nggak dijaga nih. Kalau bisa nggak berhenti, geplok aja nih keras-keras. Nggak berhenti gosipin orang. Bahaya, teman-teman. Ini esensi Injil jadi berkurang. Esensi kasih yang sejati jadi berkurang, teman-teman. Karena kita menganggap remeh kasih. Karena kita nggak ngerti apa itu kasih yang sejati. Kita berharap ingin dikasihi terus. Bukan saling mengasihi. Teman-teman lihat. Apakah Yesus itu dikasih sama orang-orang di waktu mau disalib, sama orang-orang Farisi, ahli Taurat?
Yesus nggak dikasihi. Malah dibenci, dihujat sama banyak orang. Tapi dia ketika dia naik ke salib, mau disalib, dia ngomong kayak gitu. Bapa ampunilah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gila nggak ayat ini? Dahsyat sekali ini. Kasih Yesus betul-betul tanpa syarat. Harus melihat bagaimana Tuhan kita itu mengasihi kita, teman-teman. Oleh karena itu, kalau kita masih belum mengampuni orang lain, terlaluan. Mari kita ampuni orang lain, teman-teman. Mungkin orang tua kita bikin kita kesal dan lain-lain sebagainya itu. Ampuni mereka. Karena aku pun, teman-teman, aku adalah keluarga yang broken home. Papa mamaku udah bercerai. Sejak saya kelas 3 SD. Bayangin, teman-teman. Betapa saya kecewa sebagai anak. Mamiku pergi ketika bercerai itu. Aku dibesarkan di keluarga papa. Bayangin. Tapi kenapa saya sekarang bisa bertahan? Karena kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa apa-apa. Mungkin saya tidak bisa ada sampai saat ini. Ketemu Angel, ketemu Rafael, ketemu Kajuan, nggak mungkin. Semua karena anugerah Tuhan saja, teman-teman. Dan kalau kita mengerti kasih yang sejati, bagaimana relasi kita dengan Tuhan, kita mengasihi. Lihat, apapun masalah kita akan sampai menghadapinya. Kenapa? Karena kita punya relasi dengan Tuhan yang intim. Itu apa? Karena ada kasih itu. Yang menguatkan kita dalam menghadapi masalah apapun. Itu apa? Kasih. Dan motivasi hidup benar adalah karena kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena takut sama pendeta kita, sama akar rohani kita. Bukan. Tapi apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita ibadah? Karena kita mengasihi Tuhan. Oh, karena kita takut dimarahin sama pendeta, dimarahin sama akar rohani, dimarahin sama ketua remaja di gereja. No, bukan itu semua. Kenapa kita melayani? Karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi sesama. Kita terjun pelayanan. Bukan dimotivasi oleh uang. Karena kebanyakan sekarang, nah itu karena PK, teman-teman. Hati-hati kalau kita udah ngerti hal ini. Jangan sampai kita melayani itu karena PK. Tapi karena hati kita betul-betul mengasihi Tuhan. Tuhan kan kasih hukumnya kan. Bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu berarti apa? Seluruh hidup kita, pikiran kita, kemampuan kita, semuanya menuju ke Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kasihlah sesama manusia seperti Tuhan Yesus mengasihimu. Nah, tapi yang pertama di sini apa? Tuhan, God. Itu yang pertama. God. Teman-teman ingat, motivasi kita hidup benar, motivasi kita ibadah, semuanya berawal dari kasih. Kasih yang sejati daripada Tuhan itu mampu untuk kita mengampuni orang lain. Kasih yang daripada Tuhan itu membuat kita mampu untuk menjadi berkat. Kasih sejati daripada Tuhan itu membuat kita sanggup terus untuk melayani Tuhan sepanjang hidup kita. Sedang ganting ini sih. Tapi polisi kulit. Tempatnya nonton. Amin, teman-teman. Dan di sini kita akan sharing, teman-teman ya. Sekarang saya minta feedback daripada kalian. Apakah kamu pernah tidak dikasih oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, atau teman? Silakan boleh diceritakan. Bagaimana rasanya? Oke, siapa yang mau sharing? Silakan atau mau ditunjuk? Aku boleh nggak, Kak? Boleh, silakan Kak Juan, silakan.
Semangat. Oke, terima kasih. Tadi aku dengar Kak Kenny cerita sedikit ya, kalau Kak Kenny itu juga hidup di keluarga yang broken home ya. Betul. Aku pikir sama juga kayak aku. Ya, orang tua aku juga berpisah waktu aku umur kelas 2 SD kalau nggak salah waktu itu. Yang aku dipisahkan sama kakek nenek bagian dari mama aku ya. Mungkin tadi dibilang ada orang yang nggak mengasihi sesama. Memang setelah orang tua aku berpisah waktu itu, aku itu apa ya bisa dibilang jadi korban bulian di sekolah gitu. Sama. Mungkin- Sama. Iya. Bahkan ya kalau mau dibilang ya hampir tiap hari itu apa ya keluar masuk ruang BK gitu sampai guru-guru BK itu udah apa ya kayak bosan gitu karena yang masuk aku terus tiap hari gitu kan. Ya, puji Tuhan ya aku juga sadar hari-hari ini Tuhan itu baik walaupun mungkin aku nggak punya keluarga yang lengkap lagi tapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan aku. Terima kasih. Amin. Thank you Kak Juan. Semangat terus. Percaya bahwa kasih Tuhan itu menguat Kak Juan sampai saat ini. Betul? Silakan yang lainnya ada yang mau cerita? Enggak ada lagi? Sekarang ada pertanyaan kedua. Bagaimanakah pengalaman teman-teman ketika tidak dikasihi? Teman-teman, saya pernah dulu difitnah sama teman-teman, dibully sama kayak Kak Juan, dicaci maki, terus dikata-katain sama binatang itu pernah. Sama binatang. Bayangin di depan banyak orang. Betapa saya malu saat itu. Langsung dia ngomong, lu dogi gitu kan. Lu ya. Sampai aduh kok gini ya. Tapi anehnya, ajaibnya itu Roh Kudus itu membuat saya tenang. Membuat aku damai sejahtera. Ketika dia maki-maki saya senyum. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Saya bakal bilang seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena kasih yang sejati itu membawa kita kepada mengampuni orang lain. Membawa kita untuk mengampuni orang lain. Apapun kesalahan mereka tanpa terkecuali. Tuhan juga sudah mengampuni dosa-dosa kita. Padahal kita banyak banget dosanya. Kita mengampuni kita. Hei anak-anak Tuhan semua. Kita pun hendaknya mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Tanpa pandang-pandang bulu. Dia kan nggak kenal, ngapain saya ampuni. Dia kan jahat banget, Kak. Udah memperkosa. Contoh. Aku nggak mau mengampuni dosa itu, Kak. Nggak ada pilih-pilihan. Kasih Tuhan tanpa syarat, teman-teman. Dia rela mati demi kita. Demi segudang dosa kita, teman-teman. Setumpuk dosa kita, selangit dosa kita. Tuhan rela. Dosa yang seks bebas kah, yang pernah mabok kah, yang pernah judi dan lain sebagainya itu. Bunuh orang. Tuhan mengampuni. Kita pun sebagai anak Tuhan, kita harus mengampuni. Kenapa? Karena itu respon kita kalau kita sudah diampuni sama Tuhan. Itu respon kita karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita kasih orang lain. Makanya firman Tuhan bilang, doakanlah musuhmu, betul? Itu kenapa? Respon kasih Tuhan itu kepada musuhnya. Kepada orang ahli Taurat, kepada orang Farisi itu kan, dia mengampuninya loh, mendoakannya. Terus ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dahsyat itu gila. Itu membuat mata saya benar-benar terbelalak gitu ya.
terengah-engah, maksudnya, hah? Betapa jahatnya mereka, tapi Tuhan Yesus rela mengampuni mereka. Dahsyat, luar biasa. Kita harus hidup dalam kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, teman-teman. Mari kita buka ayat firman Tuhan di Matius 7 ayat 24 sampai 25. Mungkin boleh minta tolong Kalita tolong bacakan ya. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Thank you Kalita, silakan. Kak Lita atau Kak Paris, boleh? Tolong dibacakan. Masih berapa, Kak? Matius 7 ayat 24 sampai 25. Kak. Sudah? Bisa tolong bacakan ya, Kak. Terima kasih. Silakan Kak Paris. Ayat berapa? Ayat berapa, Kak? 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Sudah? Oh, maaf jaringan. Oke, silakan boleh minta tolong. Kak Rafael. Iya, boleh. Ada ya. Oke. Jadi jaringan kurang bagus, jadi matikan mic. Iya. Apa matikan kamera. Jadi Iya. Matius 7 ayat berapa tadi? 24 sampai 25, Kak. Bunyi firman Tuhan. 2 macam dasar. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Amin. Yes, terima kasih KL. Teman-teman, ini mengingatkan setiap kita bahwa teman-teman ingat, setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, ia sama orang yang bijaksana, teman-teman. Yang mendirikan rumah yang di atas batu yang kokoh. Ketika ada masalah apapun menimpa kita, teman-teman, ketika ada pergumulan apapun, penyakit apapun itu, kita bisa melewatinya. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita mendengar perkataan Tuhan. Karena kita punya relasi dengan Tuhan, teman-teman. Kita lihat ayatnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku. Ini artinya apa? Melambangkan kita meresponi. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita punya relasi intim, teman-teman. Jadi saya akan terus menekankan tentang kasih Tuhan. Betapa luar biasa ya, teman-teman. Ya, teman-teman sekarang masih bergumul dalam dosa pornografi, masturbasi, seks bebas, mabok, judi. Tuhan tetap mengasihimu, teman-teman. Come on, come back. Bertobatlah. Repent, kembali. Arti adalah berputar balik 180 derajat. Berjalan menuju kepada kebenaran firman Tuhan.
Teman-teman ingat bahwa terlalu besar kasih Tuhan atas setiap kita, teman-teman. Responi kasih Tuhan itu dengan hidup benar. Kasih yang sejati membawa pengampunan. Kasih yang sejati menguatkan setiap kita menghadapi segala pergumulan, teman-teman. Kasih yang sejati itu membuat kita semakin kokoh dalam Tuhan. Semakin maju terus dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, apapun itu, maju terus, teman-teman. Tuhan menyertai semuanya, menyertai kita semua. Amin. Teman-teman ingat, setiap kita pasti punya masalah besar, masalah apapun dalam hidup kita, teman-teman. Masalah nggak akan pernah hilang, tapi kita harus meresponi masalah itu, teman-teman, dengan hidup mendengarkan perkataan Tuhan. Responilah, teman-teman. Hari ini, malam hari ini juga, teman-teman. Kalau teman-teman yang masih tidak dikasih oleh orang tua, oleh adik, oleh saudara, apapun, teman-teman, ingat Tuhan mengasihimu. Bodoh amat orang tua tidak mengasihi kita, saudara-saudara tidak mengasihi, teman-teman kita buang kita, bodoh amat, gak peduli. Tapi satu hal, Tuhan Yesus mengasihi kita, teman-teman. Yang membuat kita semakin kuat. Teman-teman kita sama pejamkan mata sama-sama sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan kasih Tuhan. Ketika dia berkorban ke kayu salib. Dia menerima, teman, cambukan demi cambukan. Mahkota duri di atas kepalanya Tuhan Yesus. Betapa bercucuran darah, teman-teman. Bayangin hal itu. Bayangin, hayati. Tangannya mulai direntangkan atas salib dan dipaku. Ya, dia rela berkorban demi setiap kita, teman-teman, demi kita selamat dari kebinasaan. Itu betapa luar biasanya kasih Yesus akan setiap kita, teman-teman. Yang masih ada dosa, teman-teman, ungkapkan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni. Apapun yang teman-teman akui, Tuhan sudah mengampunimu. 2000 tahun sudah kayu salib, teman-teman. Tuhan ingin hidup kita kembali kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Kami nggak sanggup hidup sendiri, Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami berbuat baik bukan karena kami selamat, Tuhan, untuk keselamatan kami, bukan. Tapi kami berbuat baik karena kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Teman-teman, sama-sama kita minta ampun di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita buat komitmen baru di hadapan Tuhan. Mau terus hidup, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. Bukan buat manusia, bukan buat iblis, tapi untuk Tuhan saja semata, Tuhan. Teman-teman sama-sama di rumah dengan suara dengan bersuara. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin, Tuhan, terima kasih. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lebih lagi, teman-teman, sama-sama kita katakan, terlalu besar kasih-Mu,
Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal Tuhan, terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu Tuhan yang begitu dahsyat. Kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, responi kasih-Mu dengan kami hidup benar semua di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kuatkan setiap kami Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa kasih yang sejati itu memberikan kami kasih kepada banyak orang Tuhan. Buat kita berani buat mengasihi orang lain, menjangkau banyak jiwa dan mengampuni orang lain Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sama-sama sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih. Ungkapan syukur di hadapan Tuhan pada malam hari ini teman-teman. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, angkat tanganmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, selamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan sudah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu Tuhan. Lalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Allah Immanuel, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami meninggalkan-Mu Tuhan. Terkadang kami lari dari panggilan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami ya Bapa. Kami mau hari lepas hari Tuhan, mulai daripada malam hari ini sampai seterusnya, kami terus berkomitmen, terus mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami Tuhan. Kami terus berfokus untuk mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kasih sejati itu mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati teman-teman yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini Tuhan. Apapun masalahnya, kami percaya mereka semua kuat karena berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan bawa mereka ke dalam terus kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dalam nama Yesus saya percaya Tuhan. Biarlah yang sakit pada malam hari ini Engkau sembuhkan Tuhan. Tidak ada mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa buat grup ini Tuhan, terus semakin diberkati oleh Tuhan, semakin tambah-tambahkan jiwa-jiwa Tuhan, semakin datang untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, semakin banyak grup ini menjangkau banyak jiwa yang belum mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Impartasikan kasih-Mu kepada para pengurus grup ini Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus-Mu tidak selesai, terus akan memberikan semangat, menghibur kami, menuntun setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.